di dalam mengenal Al-Quran, ada 13 cabang ilmu, kurang lebih 15 cabang ilmu yang dikuasai oleh seseorang, maka orang itu insya Allah bisa mentafsir Al-Quran. Nah, salah satunya adalah nahu, sorof, kemudian ada balaghah, ada ada istiqaq, ada parot, ada apalagi, ada bayan, ada ilmu ma'ani dan segala macam. Oke, dari penjelasan Sister Rifa, itu sangat cantik dan sangat bagus sekali keilmuan Anda. Hebat, saya takjub. Biasa aja. Saya takjub, hebat sekali keilmuan Anda. Tetapi itu yang ngomong Anda. Samuel lebih paham daripada saya. Coba jawab. Oh, saya menjelaskan ini, saya bukan menjelaskan kaidah keilmuan Islam nahu sorof, tidak. Ini saya sedang menggugat ketika Anda menceritakan kisah dulu, zaman dulu ketika Muhammad menerima firman itu. Ini kita nggak ngomongin konteks penerjemahan. Ini bahasa Arab. Oh iya dong, kan Samuel yang premis Samuel kan terjemahan bahasa Arabnya, bukan Al-Qur'annya. Kamu nggak jujur. Loh, bukan nggak jujur. Tadi kan kamu blunder. Kamu bilang kami bukan umat terjemahan. Loh, kamu bilang tadi kami bukan umat terjemahan. Nah, sekarang ketika saya katakan kisah-kisah bangsa Ibrani ditulis dalam bahasa Arab, kan kamu bilang kamu mengiyakan kalau itu terjemahan. Gimana coba? Makanya saya katakan harus memberitahukan kepada seluruh umat Islam, ada dua hal yang harus saya ajukan kepada Samuel karena dia kabur. Ya udah, nggak apa-apa lah. Saya harus membantai di sini. Silakan Bang Ramana dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukurilillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan debat antara Umi Rifa ya dengan Samuel Siaan, dan juga ada saudara mu'alaf kita Rahmana Raja ya yang mendampingi Umi Rifa. Nah, di dalam debat ini Samuel Siaan mengkritisi tentang Al-Quran, khususnya surah At-Taubah ayat 16 ya, yang mana pada biasanya setiap kali Samuel Siaan ini berdebat, sudah kita ketahui bahwa dia sering bersilat lidah dan bermain kata-kata ya. Namun di sini ketika berjumpa dengan Umi Rifa dan bagaimana cara debat Samuel Siaan ini sudah diketahui, sehingga dengan kecerdasan serta kepintaran Umi Rifa ya, terlebih dahulu menghambat langkah si Samuel Siaan ini dengan menekankan tentang cara memahami suatu bahasa ya, apalagi bahasa yang dikritisinya adalah bahasa Al-Quran, tentu mempunyai kaidah tersendiri untuk bisa paham akan makna serta tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ayat di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana keseruannya debat ini kita akan saksikan bersama ya. Namun tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan di share ya. Begitu juga kita dukung channel-channel dakwah lainnya untuk terus berkiprah menyuarakan kebenaran Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim.
Dan video ini saya ambil dari channelnya Umi Rifa ya, kita dukung terus channel Umi Rifa untuk terus bisa berkembang. Dan juga ini adalah debat bagian pertamanya ya, dan ini akan berlanjut, ada sambungannya pada bagian kedua setelah video ini selesai. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nanti kalau saya misal keluar, tenang aja ya Samuel, itu biasa. Nanti saya masuk lagi itu, karena kalau kita beralih handphonenya, kita keluar dari apa namanya, ini kan saya pakai handphone nih. Kalau saya keluar dari sini, takutnya nanti saya kelempar gitu. Santai aja Iya, memang kalau StreamYard begitu. Kalau di Zoom ya. nggak pernah kelempar ya. Penyakitnya StreamYard Iya, begitu. iya. Saya juga pakai handphone ini. Iya, ini saya soalnya kan sambil buka notepad sama Al-Qur'an gitu kan. Iya. Nah, jadi Taubah ayat 16. Nah, tapi sebelum ke Taubah 16, saya ingin diskusi tentang bahasa dulu dengan Samuel. Apakah Samuel sepakat dengan saya atau tidak? Nah, gini. Tentang bahasa, Samuel. Menurut Samuel nih, sebelum kita masuk ke debat ya, kita tentu harus menyamakan persepsi dulu tentang bahasa atau terminologi linguistik ya. Tentu saya ingin mengajukan kepada Samuel sebagai orang yang berbahasa Indonesia, kita tidak bisa menerjemahkan bahasa asing, memahami makna sebuah bahasa dengan menggunakan kata per kata saja. Benar tidak? Seperti saya akan kasih contoh, I have to. Boleh nggak saya mengartikannya, saya punya untuk? Nggak bisa kali ya, nggak boleh ya. Ya, saya I jawab have dulu ya. to. Ya. I have, saya punya atau harus, to, ke. Oke? Betul ya? Nah, itu ya. dipakai Enggak, kalau untuk dimaknai gini. saya punya untuk gitu. Kalau kita ambil perkata, I artinya saya, Gini. have punya, to untuk. Kalau seandainya ada orang yang mengartikan ini sebagai saya punya untuk, itu kira-kira tepat apa tidak? Iya, jadi premisnya dibenerin dulu, Rifa. Jadi gini, yang ini tadi Rifa bukan premis, katakan, ini menyamakan persepsi. Saya menyamakan persepsi dulu tentang metode linguistik. Kan kamu bertanya nih, kamu bertanya. Nah, pertanyaan kamu itu jawabannya bisa benar, bisa salah. Tergantung konteksnya mau menerjemahkan dalam kaidah apa. Nah, kalau yang kamu bilang itu namanya interlinear, penerjemahan kata per kata. Tetapi untuk mengartikan, mengambil suatu makna yang benar, itu nggak bisa pakai interlinear. Gitu. Oke, itu aja, stop di situ. Artinya tidak bisa mengambil makna kalau secara kata per kata, kalau kita tentang bahasa asing. Oke, yang kedua. Iya, kenapa? Ada pergeseran makna. Ya, ini dia, kita akan ke sana nanti. Yang kedua, saya hanya ingin menyamakan persepsi dulu. Samuel sudah katakan itu, oke, saya setuju. Yang kedua, perubahan makna di dalam bahasa. Contoh, saya akan menyebutkan kata garing. Apa yang teringat kalau kita menyebutkan kata garing? Garing itu sepemahaman kita adalah kalau saya goreng ikan harus sampai garing. Tapi ketika saat ini kita berkumpul dengan komunitas yang berbeda, anak-anak gaul atau apa, kita akan mengenal kata garing adalah tidak lucu. Artinya ada satu kata yang terjadi perubahan makna. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, itu saja. Saya ingin menyamakan persepsi dulu sebelum kita mengenal akan berdiskusi. Yang kedua, satu kata bermakna banyak dan berbeda. Contohnya madu. Madu itu secara makna yang kita pahami adalah sesuatu yang manis keluar dari lebah. Sementara kalau digunakan untuk sebuah majas atau yang lain, itu madu itu adalah istri kedua. Personifikasi. Kita setuju di situ ya. Kemudian gaya bahasa, kita mengenal di bahasa Indonesia itu majas, hiperbola, dan satu lagi banyak ya gaya bahasa yang kita pelajari di bahasa Indonesia. Itu dulu. Artinya Samuel dengan saya setuju dengan kaidah berbahasa ini memang dimiliki oleh bahasa-bahasa.
Itu baru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apalagi yang akan kita bicarakan adalah arti dan makna bahasa Semit atau bahasa kuno atau bahasa yang kita tidak hidup pada masa itu untuk memahaminya. Dan tentu kalau bahasa Ibrani dan bahasa Arab pun bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa sehari-hari itu berbeda. Saya pernah melihat channel orang Arab yang mengatakan itu bahasa hari-harian tuh beda dengan bahasa Al-Quran. Oke, di situ dulu. Sampai di situ dulu, kemudian saya akan menjawab At-Taubah, boleh ya? Saya duluan ya, Samuel ya menjawabnya ya. Nanti silakan disanggah. Oke. Nah, terkait kenapa saya mengajak Samuel untuk mengenal kaidah-kaidah berbahasa ini, saya bukan ahli bahasa Samuel, terus terang ya jujur, tapi saya orang yang sedikit-sedikit tertatih-tatih mempelajari kaidah berbahasa ini, apalagi bahasa Al-Quran saya. Saya bukan ahlinya. Ya, kalau jika ada salah penyampaian saya, itu bukan datang mewakili umat Islam, itu berarti dari saya, karena memang saya sedang proses pembelajaran. Nah, kemudian di dalam berbahasa bukan bahasa Arab, di dalam mengenal Al-Qur'an ada 13 cabang ilmu, kurang lebih 15 cabang ilmu yang dikuasai oleh seseorang, maka orang itu insya Allah bisa mentafsir Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah nahwu, shorof, kemudian ada balaghah, ada ada istiqaq, ada arot, ada apalagi ada bayan, ada ilmu ma'ani dan segala macam. Nah, kenapa harus mempelajari ilmu ini? Yang pertama adalah tentu untuk memahami apa yang diturunkan ribuan tahun lalu, sebagaimana orang di waktu itu memahaminya gitu. Nah, itu gunanya. Kemudian terkait At-Taubah yang di situ subhat dari atau tuduhan dari Samuel, bukan kalau boleh saya bilang tuduhan, nanti jangan marah ya ikhwan fillah, karena ini adalah perspektif dari teman Kristen ya. Karena kita pun juga sering membuat sebuah premis terhadap Kristen yang tidak sesuai dengan konteks mereka, kita harus adil. Di sini Samuel mengatakan Allah tidak mengetahui di dalam surat At-Taubah ayat ke-16. Saya bacakan terjemahan dari At-Taubah ayat ke-16. Nah, sebentar sabar. Oke, di sini lalu di sini kita akan baca terjemahannya dulu, baru kita akan membahas bahasa Arabnya. Di sini ada, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, koma. Nah, di sini ada komanya ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu katakan. Nah, kalau secara bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum antut raku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minin walijah. Jadi tidak ada koma ya. Tidak ada koma ya. Ya. Suaranya hilang ya? Halo Samuel? Iya, suaranya hilang tadi. Lanjut, diulangi lagi. Oke, sorry. Oke, jadi surat At-Taubah yang saya bacakan tadi, mungkin karena saya beranjak ke aplikasi makanya kehilangan suara. Di situ ada pernyataan terjemahannya bahwa apakah kamu mengira bahwa Allah akan membiarkan kamu sementara Allah belum mengetahui. Begitu ya Samuel ya, premisnya adalah Allah tidak mengetahui. Saya akan jawab secara, ada 3 metode jawaban saya. Yang pertama secara frasa. Kalau secara frasa, maka Samuel harus melihat ayat itu satu utuh. Jangan dipotong, karena memang tidak boleh ya. Saya kalau melakukan hal yang sama kepada Samuel, pasti saya pun akan tidak suka Samuel kepada saya kalau memotong-motong ayat. Di dalam situ ada kata kunci, yaitu am hasibtum. Am hasibtum di situ artinya adalah apakah kamu mengira? Apakah kamu mengira? Itu dulu kata kuncinya saya berikan. Jadi, karena di dalam berbahasa Indonesia ada koma, tapi di dalam bahasa Arab tidak mengenal koma, hanya kata berhenti dan intonasi dan penekanan, maka tidak bisa kita memotong bahwa Allah tidak mengetahui di situ maknanya. Tetapi ini secara frasa dulu ya, bukan secara makna atau secara hikmah. Ini frasa dulu. Di situ Allah mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan
Lalu kata-kata selanjutnya, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah Rasulnya. Lalu dan ayat penutupnya Allah menjawab, Allah Maha mengetahui, kalau khabirun itu meliputi segala sesuatunya terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi tuduhan terhadap Allah yang tidak mengetahui di At-Taubah langsung dijawab di ayat itu juga. Jadi ayat ini secara frasa Hilang lagi suaranya. Oke, karena saya buka aplikasi, mohon maaf. Jadi secara frasa ayat ini kata kunci am hasibtum itu diawali dengan kamu mengira. Apakah kamu mengira? Jadi frasanya adalah apa yang disampaikan oleh Allah adalah perkiraan orang terhadap Allah dan Allah langsung menjawab di bawah bahwa Allah mengetahui segala sesuatunya. Jadi secara frasa. Nanti saya akan jawab secara makna dan secara hikmah. Silakan Samuel menanggapi dulu ini biar tidak terlalu panjang, biar enak diskusi kita. Silakan Samuel, nanti kita akan komparasi. Samuel juga harus menjelaskan hal yang sama apa yang saya sampaikan. Silakan Samuel, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Di sini setelah saya berdiskusi dengan Rifa, saya menemukan hal baru yang tidak saya ajukan atau gugatkan di ZCC ya. Apakah kamu, di sini ada pertanyaan dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu Suaranya, akan dibiarkan? Suaranya ulang lagi. Suaranya itu. Betul. Suaranya apa namanya hilang tadi, diulang lagi dari awal. Iya. Jadi di sini ada suatu gugatan baru yang saya tidak gugat di diskusi saya sebelumnya di ZCC, yaitu di sini ada pertanyaan dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Kalau bentuk bukan pertanyaan, maka Allah yang Maha mengetahui, kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan. Jadi bukan apakah. Itu satu, ya. Terus sedang Allah belum mengetahui. Nah, jadi ini kan secara langsung ucapan Allah sendiri ya. Sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Konteksnya belum mengetahui. Saya tidak mengatakan Allah tidak mengetahui, tetapi belum. Pada saat belum, ya, up to date-nya pada saat dia berkata itu, dia tidak tahu. Tapi bukan tidak akan tahu terus. Tidak selama-lamanya dia tidak tahu. Jadi pakai kata belum. Ya. Jadi Allah belum mengetahui. Ah, itu aja dulu di situ. Oke. Orang-orang yang berjihad, ya. Allah belum mengetahui. Baik, itu tadi sudah saya jawab masalah frasa ya. Frasanya bahwa ayat itu memiliki kata kunci am hasibtum yang ada korelasi ayat-ayat lainnya yang menggunakan kata kunci yang sama. Seperti yang ada di Al-Ankabut ayat ketiga, hasabah, kata kuncinya hasabah, mengira. Jadi diawali dengan perkiraan orang. Am hasibtum, apakah kamu mengira? Itu. Jadi ini adalah ketika saya bertemu dengan anak saya tahu, kamu pikir saya nggak akan beliin kamu baju. Artinya saya nggak mungkin nggak beliin anak saya baju gitu. Jadi ini bukan menyamakan perkataan saya dengan Allah ya, tentu berbeda manusia dengan apa frasa atau bahasa yang datang dari langit menurut perspektif Islam, Samuel. Jadi saya bertanya kepada anak saya, apakah kamu pikir ibu nggak akan beli baju sementara ibu belum lihat kamu menunjukkan nilai raportmu gitu kan? Bukan berarti saya tidak tahu kualitas anak saya gitu. Tetapi gini, secara hikmah, Allah di sini menuntut manusia untuk membuktikan apa yang harus dia sampaikan dengan lisannya gitu. Jadi ayat ini terkorelasi dengan beberapa ayat, salah satunya itu di ayat Al-Ankabut, di dalam ayat Ali Imran 142 yang menggunakan kata kunci yang sama yaitu am hasibtum dan kata kunci hasaba ini. Jadi di sini ayat ini secara hikmah, tadi secara frasa, sekarang secara hikmah, ayat ini adalah ayat ujian keimanan di mana setiap manusia itu Allah nyatakan, kalau kalian mengira, kalian berkata, aku akan berjihad atau aku beriman, maka harus dibuktikan. Allah tidak akan membiarkan. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian? Apa kalian kira akan dibiarkan begitu saja? Nah, jadi ketika frasa gaya bahasa ini sama di dalam surat-surat lain, maka sama saja dengan ayat yang di At-Taubah. Tetapi ini sebatas ilmu saya yang menyampaikan kepada Samuel, pemahaman kami dan pemahaman umat Islam mayoritas dan juga menurut tafsir bahwa Allah tidak akan menghukum segala sesuatunya itu kalau tidak terbukti. Contoh, pembunuh bukanlah pembunuh kalau dia tidak membunuh.
seseorang yang mengatakan, lisannya mengatakan, "Aku berjuang aku beriman kepadamu ya Allah," tapi dia tidak membuktikannya, maka itu belum bisa. Dia harus dibuktikan lisannya gitu. Nah, ini secara hikmah, secara makna ayat ini. Tapi secara frasa saya sudah jawab bahwa bahkan tuduhan dari saudara Samuel sudah Allah jawab langsung di bawah. Allah meliputi segala sesuatunya, Allah bahkan mengetahui segala sesuatunya. Bahkan di sebelum ayat itu, Allah juga katakan Allah mengetahui. Jadi diapit oleh pernyataan Allah sendiri gitu, dan ini adalah gaya bahasa Arab. Tapi gini, saya berusaha menjelaskannya tanpa, kalau tidak memaksa Samuel harus paham dan sepaham dengan saya, tidak masalah. Tetapi ketika Samuel memiliki premis, maka tolong Samuel harus menguasai keilmuan antara, yang dimiliki oleh ulama-ulama kami, karena baru bisa mengajarkan saya gitu. Tapi kalau secara, gramatikal bahasa Arab saya lebih tahu dari Samuel, maka ya tidak etis rasanya Samuel mengajari saya. Tapi nggak apa-apa sih, saya akan mendengarkan terus pendapat Samuel tentang bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an ini. Nah itu dulu silakan ditanggapi Samuel. Oke, dari penjelasan Sister Rifa, itu sangat cantik dan sangat bagus sekali keilmuan Anda. Hebat, saya takjub. Biasa aja. Saya takjub, hebat sekali keilmuan Anda. Tetapi itu yang ngomong Anda. Iya, Nah, lanjut. Penjelasan Anda adalah narasi Anda. Nah, sekarang saya menggunakan tafsir ulama-ulama saya karena ulama manusia apa Allah? Iya, manusia. Makanya saya mengajak Samuel tadi mengenal tentang apakah saya boleh menerjemahkan I have to dengan saya memiliki untuk. Kata Samuel tadi sama-sama kita sepakat, oh tidak bisa. Tidak bisa memaknai sebuah kata, apalagi bahasa asing. Saya bukan orang Arab loh Samuel. Oh, bukan, tentu saya makanya tidak berada di tempat. Nah, sebentar, gitu. Makanya kan saya belum jelasin tadi. Kalau memakai kaidah interlinear tidak bisa mengambil suatu makna dengan akurat. Kenapa? Karena dari setiap rumpun bahasa, pemakaian subjek predikat terbalik itu bisa berbeda-beda. Contohnya, red car. Kalau di interlinear kan jadinya merah mobil. Berdasarkan kaidah tata bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi mesti karet. Iya. Tapi kalau karet di bahasa Inggrisnya nggak bisa. Jadi itu bukan masalah di situnya maksud saya. Nah, iya, ini masalah interlinear. Permasalahan ini tetap ada. Maksudnya makanya saya kan cuma bukan masalah itu yang saya bawa, Samuel. Saya ngerti. Ya. Kalau ini namanya bukan kaidah menafsir, tetapi interlinear menerjemahkan. Menerjemahkan beda sama menafsir. Nah, kalau menerjemahkan ini yang terjadi sama Samuel gini, itu Samuel mengartikannya sesuai dengan terjemahannya saja karena kami bukan umat terjemahan, Sam. Maaf. Kami bukan karena Al-Qur'an itu bukan terjemahan, Al-Qur'an itu adalah teks asli Al-Qur'an itu. Jadi terjemahan itu tidak bisa digunakan untuk penafsiran gitu loh. Iya, tapi kan kisah-kisah Nabi di Perjanjian Lama yang orang-orang Yahudi semua orang-orang Israel kan diterjemahkan di dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Iya, kaitannya dengan ini apa? Ya iya. Jadi nggak bisa Sister Rifa menyatakan kami bukan umat terjemahan, nggak bisa. Karena Anda pun umat terjemahan berdasarkan kisah-kisah yang bertuliskan atau berbahasa bahasa Ibrani dan Aram ke dalam bahasa Arab. Nah kan begitu. Jadi saya nggak usah lah kita. Tidak, tunggu. Gini ya, sebentar ya. Saya kasih waktu Samuel untuk menjelaskan. Nanti saya diam dulu. Nanti saya akan jawab. Oke, silakan. Gini loh kan. Iya, kalau saya lagi menjelaskan jangan dipotong dulu. Saya mendengarkan Anda tuh dengerin loh, nggak dipotong loh. Nah, etikanya kan begitu ya. Nah, jadi nggak usah kita menimbulkan masalah baru. Kami umat terjemahan, bukan itu yang kita bahas. Oke, bukan itu yang kita bahas. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi karena tadi Anda potong. Penjelasan Anda hebat sekali, cantik sekali. Tapi itu penjelasan Anda, bukan penjelasan Al-Quran Anda. Nah, kaidah yang kami pakai di dalam Alkitab, ya, kami tidak menjelaskan bernarasi bebas di luar daripada ayat. Tidak, kita nggak pakai ilmu-ilmu para imam, para rabi, tidak. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, scholarship Muslim bisa mencapai tingkat strata yang doktor, tetapi itu tetap narasi manusia, bukan narasi Allahmu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ketika tadi Rifa menjelaskan semuanya, nanti kalau saya tanya, ada nggak penjelasan yang kamu utarakan di situ dijelaskan dalam Al-Quran? Nah, kan tentu tidak ada. Sudah? Gitu.
Iya, Langsung dijawab? gitu aja. Sudah selesai Silakan. belum? Oke, Sudah, baik. sudah. Itu yang saya katakan tadi. Ketika Al-Quran ini turun di zaman ribuan tahun lalu kepada Rasul saya diizinkan hidup untuk menjelaskan itu kepada sahabat-sahabatnya. Ketika Rasul saya menjelaskan kepada sahabatnya, sahabat saya diizinkan hidup menjadi khalifah untuk menceritakan kepada keturunannya. Itu yang disebut dengan hadis. Ketika waktu itu ada seseorang melihat kejadian apapun yang terjadi pada masa itu dan dijelaskan pada masa itu dan ayat itu turun pada masa itu, orang pada masa itu kalau diterjemahkan secara literal seperti Samuel katakan akan salah paham orang ribuan tahun yang akan datang. Itu kenapa kami merujuk kepada ulama-ulama tafsir-tafsir kami. Enggak, ini terkait dengan kata Samuel tadi mengatakan, "Oh, kalian kan narasinya dari narasi manusia." Enggak, ini masalah tuduhan tentang narasi manusia ya. Nah, jadi kami ya. Sebentar ya, jangan diborong terus gini loh. Tadi Rifa menyatakan menerjemahkan. Di dalam zaman para rasul tuh nggak perlu terjemahan. Mereka orang Arab. Nggak perlu terjemahan mereka. Bukan menerjemahkan, memahaminya gitu loh, memahaminya. Iya, apa memahami. yang diturunkan oleh Al-Quran itu. Kan gini gitu loh, makanya kan tadi konteks premis yang Rifa katakan kan menerjemahkan. Nah, di zaman Arab ketika Allah berbahasa Arab berbicara dengan orang Arab, nggak ada urusan kalau di terjemahan. zaman bahasa Arab mereka paham, Sam, nggak perlu diterjemahkan, mereka paham apa yang Jadi diturunkan, mereka paham. Jadi nggak usah dan yang diterjemahkan itu premis. untuk kami. Bukan premis, ini penjelasan sekarang kita saya ngomongin loh. Sekarang kita nggak ngomongin kamunya dulu. Kan ini kan kamu konteksnya pada saat itu Rasul menerima firman dari Allah yang berbahasa Arab. Kan begitu. Jadi tidak usah memasuki konteks terjemahan. Itu loh. Ngerti ya? Suaranya hilang. Nggak, suaranya hilang. Sekarang gini. Oke. Tolong Samuel jelaskan kepada saya secara gramatikal Arab ilmu apa di antara 13 yang Samuel kuasai sehingga saya bisa Oh, itu tidak perlu ke situ. Saya kepada Samuel bahwa Samuel lebih paham daripada saya. Coba jawab. Oh, saya menjelaskan ini, saya bukan menjelaskan kaidah keilmuan Islam nahu sorof, tidak. Ini saya sedang menggugat ketika Anda menceritakan kisah dulu, zaman dulu ketika Muhammad menerima firman itu. Ini kita nggak ngomongin konteks penerjemahan. Ini bahasa Arab. Oh iya dong, kan Samuel Arab. Premis Samuel kan terjemahan bahasa Arabnya, bukan Al-Qur'annya. Kan orang yang memaknai Al-Qur'an itu tidak seperti Samuel memahami karena Samuel hanya mendapatkan terjemahannya. Karena kami bukan cuma terjemahan gitu loh. Mau dibantah gimana tadi coba? Waktu kamu membuat premis, kamu lupa. Tadi waktu kamu membuat premis, kamu menceritakan tentang masa di saat Muhammad hidup ketika menerima firman. Jadi nggak usah ada urusan terjemahan. Itu. Iya dong, kan Samuel membawa kepada saya kan terjemahannya, bukan bahasa Arabnya. Kalau memang Samuel bisa berbahasa Arab Al-Quran itu, kemudian Samuel jelaskan kepada saya, oh ini kata apa namanya isimnya, ini fiilnya, nah fiil ini digunakan untuk akan datang, ini udah terjadi, ini past tense nih, ini future tense. Nah, kalau Samuel mengerti hal itu, maka saya akan terima penjelasan Samuel tentang Al-Quran saya gitu loh. Tapi kalau Samuel tidak lebih hebat daripada saya tentang gramatikal bahasa Arab, apa yang harus Samuel jelaskan kepada saya gitu loh. Satu lagi, saya akan komparasi dengan kitab Kejadian 18, 20, 21. Silakan dibaca. Kejadian 18, 20, 21. Jadi begini Rifa ya, sebentar ya Rifa ya. Jadi baru ini saya berdiskusi dengan Rifa. Jadi Rifa gaya diskusinya tuh begini ya, terus langsung mau mengalih ke kejadian. Enggak apa-apa. Jadi ini komparasi. Ini namanya komparasi. Saya selesaikan. Sebentar. Yang pertama, saya menjelaskan bagaimana kami umat Islam memahaminya secara frasa, secara hikmah, secara korelasi ayat. Saya sudah jelaskan. Dan Samuel tidak menerima itu sah-sah saja. Maka saya komparasikan dengan kitab Kejadian. Kenapa sih jadi strawman? Kenapa kok jadi saya tidak menerima? Saya bukan tidak menerima. Waktu kamu memilah-milah cerita kamu, narasi kamu di sini tidak membedakan. Yang saya bangun? Kan kamu tadi cerita waktu Muhammad menerima firman segala macam itu di zaman Muhammad itu, kita nggak ngomong terjemahan. Nah ya begitu ya. Kan Muhammad ngomong sama Allah kan nggak perlu terjemahan. Bukan gitu. Zaman Rasulullah, mereka berbahasa Arab. Yang kamu dan saya orang Arab apa bukan? Masalahnya begini, tadi karena kamu ada kata-kata sebentar. Bukan kamu dan saya orang Arab, bukan. Yang mempermasalahkannya kan kita yang bukan orang Arab. Sebentar. Jadi tadi kita kamu mendapatkannya dari mana? Oke deh, ya udah deh, aku lift dulu ya. Bahas ini pakai apa? Aku lift dulu ya. Oke, sebentar. Nah inilah Samuel. Tadi kan Samuel kamu nggak jujur. Loh, bukan nggak jujur. Tadi kan kamu blunder. Kamu bilang kami bukan umat terjemahan.
Loh, kamu Kami kamu bukan bilang umat tadi kami terjemahan bukan umat memang. terjemahan. Nah, Kami sekarang memaknai bahasa Arab ketika itu. saya katakan kisah-kisah Hmm. bangsa Ibrani ditulis dalam bahasa Arab, kan kamu bilang kamu mengiyakan kalau itu terjemahan. Gimana coba? Makanya saya katakan kami tidak memaknai ayat itu Kamu dengan nggak jujur, kamu terjemahan, standar tetapi dengan ganda. kaidah bahasa Arab. Enggak. Makanya saya Makanya tanya, kamu jangan bilang, kamu kamu paham jangan nggak grammar mengklaim bahasa kalau kami Arab? umat terjemahan. Dan maksudnya gini, Loh, ketika kamu karena mengklaim, kalian tidak begini, menyandarkan begini, keimanan kalian kepada begini, teks begini, asli. Coba kalau bisa begini. bahas teks Ketika asli. sebentar, ketika kamu melempar suatu premis yang ofensif, menyatakan kami umat terjemahan, bukan berarti kamu tidak umat terjemahan, kamu pun umat terjemahan, begitu loh. Enggak, bukan. Kami Iya dong. tidak memaknai ayat itu dengan terjemahannya saja. Bahkan terjemahan pun bisa salah. Maka kalau kami menyandarkan hanya kepada terjemahan, hancurlah kami. Kalau ada kata yang tidak padanannya tidak sama dengan apa, tidak tertampung di bahasa Indonesia karena bahasa Arab lebih dahulu, tidak mungkin di bahasa Arab yang menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Hancur kami, bisa bersalahan. Makanya kami mempelajari yang disebut dengan balaghah, nahu, sorof, dan kami harus mengetahui arti kata per kata, bahkan satu kata itu pun memiliki banyak makna. Kami mengetahui hal itu. Di situ kami bisa memahami, membaca Al-Quran itu. Nah, kalau kan saya bilang, kita harus komparasikan dong di kitab Kejadian 18, 20, 21. Tuhan Samuel juga Oke, begitu. sekarang kita Apakah stop dulu. Samuel akan mengatakan Tuhan Samuel tidak mengetahui dia harus turun ke bumi? Enggak, kita harus dua arah dong. Sebentar dulu. Ya, berarti sudah dulu kita stop dulu. Nanti dibacakan Kejadian 18, 20, 21 ya, Bang. Sebentar. Jadi kita stop dulu. Siap. Sekarang kita komparasi ya. Oke. Atau kita stop tadi dulu ya. satu ayat dari kamu. Sebentar. Tunggu dulu, adil dong. Samuel kok jadi nggak adil gitu? Kan kamu buntungin. Iya, adil. Nah, kan kini kita buntungin. Kamu tidak menyelesaikan dari tuduhan-tuduhan saya. Selesai itu kamu kok. lari kemana-mana. Yang pertama, secara frasa saya sudah jelaskan. Kamu bilang itu narasi manusia. Sebentar dong. Terus kapan kamu saya mau harus ngomong? yang Kapan kamu beri saya waktu ngomong? Kok jadinya sepertinya diskusi dengan Anda kok nggak beri saya waktu ngomong? Kok dipotong terus gitu? Jangan kejang dong, sampai santai aja. Saya mah orangnya santai. Iya. Sekarang begini, penjelasan kamu, saya bilang kan penjelasan kamu cantik, hebat, dan bagus. Tapi itu penjelasanmu, bukan penjelasan Allahmu. Ya, terus, gitu loh. Masa kalau kamu ingin Allah yang menjelaskan, artinya kamu harus bertemu Allah untuk mendengarkan penjelasan gitu. Ini konyol sekali premisnya. Bukan, tentu saya begitu. Yang harus menjelaskannya kepada kamu, Samuel. Anda tidak beretika gitu ya, Sally. Sam, aduh, baru saya, Bang Ramana Raja, tolong dibaca Kejadian 18, 20, 21, Bang. Kejadian 18, 20, 21. Oke. 21. Saya harus memberitahukan kepada seluruh umat Islam ada dua hal yang harus saya ajukan kepada Samuel karena dia kabur. Ya udah nggak apa-apa lah. Saya harus membantai di sini. Silakan Bang Ramana dibaca. Bentar saya Tuhan cari. siapa yang tidak mengetahui? Apakah Allah? Allah sudah jelas di dalam surat At-Taubah 16 itu menutup kalimatnya dengan perkataan Allah meliputi bahkan mengetahui segala sesuatunya. Dan tolong dibaca Bang. 18-20. Umi dengar. Ya. Umi dengar suara saya. Dengar. Oke, saya bacakan ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lanjut. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku. Nah, Tuhan siapa yang tidak mengetahui Bang sampai dia turun harus menyaksikan langsung? Kalau si Samuel tadi membuat premis kepada Allah karena pernyataan bahwa Allah yang maknanya adalah linaro melihat atau secara nyata terbukti bahwa orang itu berjihad, maka Tuhan Samuel dipastikan tidak mengetahui menurut Samuel, Bang. Ya kan? Iya, Tuhan harus turun. Dia pakai narasi yang menghancurkan diri dia sendiri, blunder. Ini dia untung kabur loh. Kalau enggak dia malu. Ada dua. Satu lagi saya akan bongkar di sini. Coba Abang bacakan Markus 2:26. Ini tentang Yesus. Kalau tadi tentang Bapa Yesus, sekarang karena Samuel ini kan orangnya kan oneness, Bapa dengan Allah sama. Ini di Markus 2:26. Iya, sebentar saya lihat. Ya, saya akan Ikhwan Villa jangan kemana-mana dulu. Saya akan membongkar ya. Ini karena ini adalah tuduhan. Syubhatnya Allah tidak mengetahui di At-Taubah. Saya sudah menjelaskan secara frasa, secara hikmah dan korelasi ayat bahwa ayat ini adalah ujian keimanan. Silakan. Oke, saya bacakan ya. Markus 2:26. Ya. Dari 1:25 coba dari 25. Oke. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah
kamu membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya, kekurangan dan kelaparan. Nah, ke 26-27, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar. Oke. Di Ya. Daud di situ jadi imam siapa kata Yesus di situ? Siapa imam kata Yesus di situ? Di Markus 2:26. Suara Bang Ramana Raja hilang. Ya, sebentar saya lihat ya. Ya, oke. Tunggu. Jadi gini, saya pakai apa? saya akan Saya jelaskan. pakai headset dulu sebentar supaya suara saya jelas terus. Saya pakai headset dulu. Oke, Pak Ferry Sawah mungkin ingin masuk. Jadi saya jelaskan dulu Ikhwan Filah. Saya akan membuat Samuel blunder di sini ya. Untung dia kabur. Kalau enggak dia malu loh di sini. Betul-betul memalukan ini. Jadi di dalam kitab ini, di dalam kitab Markus ini, di situ Yesus memberikan informasi yang salah. Informasi ini berbahaya kalau salah. Masa Tuhan bisa memberikan informasi yang salah? Markus 2:26. Saya mau baca, takutnya nanti beralih ini nanti hilang suara saya. Bang Ramana Raja bisa bicara sekarang? Iya, sabar, saya pasang headset dulu. Oke, siap. Untung Bang Ramana Raja, jadi bisa saya membuka apa yang harus saya lemparkan kepada Samuel tadi, dan untung dia kabur. Untung dia benar-benar keluar dari sini, karena kalau seandainya dia bertahan di sini, muka dia nggak akan bisa dipertahankan lagi. Karena ini sangat-sangat memalukan yang pertama. Oke, Markus 2:26. Ya. Siap. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti. Sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Oke. Artinya di sini ada Daud ya, tentang kisah tentang Daud yang memakan roti ya, dan imam di situ siapa yang disebutkan imamnya? Sabar. Halo? Imam. Ya. Mana? Halo. 2:26, 2:7. Baca aja dari 25 ke 26. Baca yang 26-nya. Lanjut. Jadi yang 26 di sini disebutkan imam besar itu, lalu imam besar itu ini tidak disebutkan nama Abiar menjabat. Abiatar yang jadi imam besarnya. Oke, jadi di situ imam besarnya mungkin ada Pak Ferry di sini, nanti Pak Ferry yang menjawab ya. Jadi di situ imamnya adalah Abiatar, benar ya? Dan kisah ini ternyata memang ada di kisah Perjanjian Lama. Dan mari kita pergi ke 1 Samuel 21 1-6, Bang. 1 Samuel. Sabar ya, saya cari. Perjanjian Lama ya? Iya, Perjanjian Lama. 1 Samuel 21 1-6. Sabar, saya cari 1 Samuel. Bentar ya Pak Ferry, nanti Anda jawab ini apa yang saya katakan ini. Kalau Islam tuh gampang ngejawabnya, nggak berbelit-belit Islam itu. 1 Samuel 21 1-6. 1 Samuel 21 1-6. Oke, saya bacakan ya. Ini informasi Ikhwan Filah ya. Bentar Bang Ramana. Saya sengaja menceritakan ini kalau seandainya Yesus tidak mengetahui siapa yang menyentuh jubahnya, itu sudah basi. Yesus tidak tahu hari kiamat, itu sudah basi. Yesus tidak tahu kapan musim pohon ara, itu sudah basi. Ini ada hal yang terbaru bahwa Yesus salah memberikan informasi. Fatal ini akibatnya kalau Tuhan tidak mengetahui seperti ini. Silakan Bang Samuel. Bang Samuel, Bang Raja. Bang Raja. Bang Raja. 1 Samuel 21 1-6. Oke. Sampailah Daud ke Nob ya, kepada Abimelek, ini ditulis Ahimelek ini. Ahimelek itu imam. Ahimelek. Ya. Iya, Ahimelek. Imam itu dengan gemetar. Ahimelek pergi menemui Daud. Ingat ya, imam itu siapa? Ahimelek ya. Oke, Ahimelek, lanjut sampaikan ceritanya ke bawah. Menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Ayat 2. Jawab Daud kepada Imam Ahimelek, Raja menugaskan. Ya, Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh.
Sampai 6 dibaca, sampai 6. Halo, Bang Ramana, sampai 6. Sampai ayat ke-6-nya. Iya. Suara Abang hilang. Iya. Saya baca ya. Nah, jadi ini turun ke ayat 2 ya, Umi. Dengar suara saya? Ya. Dengar. Nah, iya, jawab Daud kepada Imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini, sebab itu orangku telah kusuruh pergi ke sesuatu tempat, ya. Ayat 3 ke ayat 4. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Ayat 4 ke ayat 5. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada, asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap. Hilang lagi suara Bang Ramana. Silakan yang punya Bible aplikasi silakan dibuka ya. Ini saya kasih kepada Anda amunisi dan ini adalah tuduhan ya, komparasi tuduhan terhadap pernyataan bahwa Allah tidak mengetahui. Di dalam Markus 2:26, Yesus itu memberitahukan tentang Daud yang memakan roti dan Yesus mengatakan imam pada saat itu adalah Abiatar. Tetapi kisah ini memang ada. Di dalam 1 Samuel 21:1-6, imam itu bernama Ahimelek. Tahukah Bang Rahmana Raja siapakah Abiatar ini sesungguhnya? Ya, coba dijelaskan. Coba Abang baca di 1 Samuel 22:20. 1 Samuel 22:20. Oke. Iya. 1 Samuel 22:20. Maka kita akan tahu siapa sebenarnya Abiatar ini. Si Samuel ini, saya bacakan 1 Samuel 22, ini dia tahu kalau saya akan membawakan kitab Kejadian 18:20-21, makanya dia kabur. Dia tahu itu kalau kita sudah mulai komparasi dia nggak akan kuat. Sementara kalau penjelasan atau Bah 16 itu tuh jelas sekali, mudah menjelaskannya. Silakan Bang Ramana Raja dijelaskan itu siapa Abiatar ini. 1 Samuel 2:20 ya. 22:20. 22:20. Oh, salah, 22:20. 22:20. Nah, ini dia. 22:20. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput, ia melarikan diri menjadi siapa pengikut Abiatar? Daud. Siapa Abiatar? Anaknya Ahimelek. Anak Ahimelek. Kenapa Yesus salah memberikan informasi mengatakan bahwa imam pada masa itu adalah Abiatar, sementara imam pada saat itu di dalam 1 Samuel 21:1-6 adalah Ahimelek. Masa Tuhan bisa salah memberikan informasi? Ini bahaya. Kalau Firaun dikatakan Abraham, Abraham dikatakan Firaun, ini akan berbahaya. Seorang bapak yang jadi imam lalu dikatakan anak yang jadi imam, ini bahaya, ini informasi seperti ini bisa salah gitu. Nah, jadi intinya adalah ikhwan fillah, sekali lagi saya ulangi ya. Di dalam Markus 2:26 Yesus menceritakan kejadian Daud yang memakan roti dan Yesus mengatakan imam pada saat itu adalah Abiatar. Lalu di dalam 1 Samuel 21:1-6 kisah ini memang ada yang dikutip oleh Yesus, yaitu imam itu bukan Abiatar melainkan Ahimelek. Nah, ternyata Abiatar ini siapa? Yesus lupa mungkin bahwa Abiatar ini adalah anak Ahimelek yang mengikuti Daud. Dan imam pada saat itu adalah Ahimelek. Nah, ini bahaya kalau ada Tuhan yang tidak mengetahui ini konsekuensinya. Kalau Allah di dalam Al-Qur'an sudah kata-katanya diawali dengan amhasibtum, kamu mengira, lalu ditutup dengan bahwa Allah Maha mengetahui, frasanya sudah jelas bahwa itu pernyataan tentang orang yang mengira-ngira, memberikan prasangka kepada Allah bahwa Allah akan membiarkan manusia aman begitu saja ketika mengatakan aku beriman. Tidak, Allah akan memberikan kepada mereka ujian. Karena ayat ini terkorelasi di dalam surat Al-Ankabut 1:3, Ali Imran 1:42.
Ini sama-sama menggunakan kata kunci hasaba, mengira, am hasibtum. Secara frasa, makanya saya ajak dia tadi mempelajari kembali grammar bahasa-bahasa. Iya, Makanya saya ajak tadi, Saya tahu kalau iya, saya pernah sama dia tadi, Bung. Waktu saya dikeroyok di rumahnya Manubulu sama dia, tapi ketika saya muncul tiba-tiba dia kabur. Iya, jadi ginilah Samuel ini. Samuel ini masuk ke dalam room JCC, memberikan premis bahwa Allah tidak mengetahui, padahal ayat itu jelas ditutup dengan Allah Maha Mengetahui. Nah, silakan nih Bang Rahman. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah dengarkan secara lengkap ya bagaimana debat antara Umi Rifa Rahmana Raja dengan Samuel Siaan. Dan ternyata di sini pada akhirnya Samuel Siaan kabur ya, karena memang tidak mampu untuk menandingi atau mengimbangi kecerdasan dari Umi Rifa dalam berdiskusi ya. Dan pada akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Nah, di sini tadi kita sudah saksikan bagaimana Samuel Siaan ini tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena pada sebelumnya sudah dipintas terlebih dahulu oleh Umi Rifa tentang memahami Al-Quran ya, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang harus digunakan sebelum kita mengetahui arti dan makna dari ayat tersebut. Dan pada akhirnya Samuel Siaan memang tidak mampu ya, dan namun dia masih saja memberikan argumen yang kalau kita perhatikan itu hanyalah asumsi belaka ya, karena dia mengatakan malahan Umi Rifa yang melakukan blunder dengan mengatakan bahwa Umi Rifa tetap saja menggunakan terjemahan dalam memahami ayat Al-Quran tersebut. Nah, padahal sudah dijelaskan bahwa makna dari ayat Al-Quran yang dikritisinya tersebut sudah dijelaskan berdasarkan kaidah bagaimana seharusnya mengartikan ayat Al-Quran tersebut ya. Namun lagi-lagi Samuel Siaan ini masih coba berkelit dari ketidakmampuannya tersebut. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan juga menjadi hiburan bagi kita ya untuk debat kali ini. Dan selanjutnya akan ada kelanjutan dari diskusi yang dilakukan oleh Umi Rifa dan Rahmana Raja ini. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.